Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Selamat datang di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita mengambil waktu teduh. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air." Wahyu 14 ayat 7, demikian firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan ketika di hadapan hadirat Tuhan. Jika kita mengatakan kita kuat sampai hari ini, semua itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Jika kita katakan kita rajin beribadah sampai hari ini, karena Roh Kuduslah yang menggerakkan kita. Karena itu pagi hari ini saya mengajak setiap kita masuk ke dalam hadirat Allah yang Maha Kudus dengan suatu kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang terbatas, yang membutuhkan kekuatan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Keangkuhanku hilang. Mari kita menyembah Tuhan, ku sembah Kau ya Tuhan. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Kaum wanita saja di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kerinduan. Di hadapan
Kaum pria saja di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kaum pria saja. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa bersama-sama. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, mari sambil berdiri, ku sembah Kau ya Bapa. Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku, sekali lagi dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari bersama-sama kita datang ke hadapan hadirat Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang bersama-sama di hadapan-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengaku bahwa terkadang kami membanggakan kekuatan kami menyombongkan segala hal yang kami miliki, seolah-olah itu adalah milik kami sendiri. Karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan. Kami mengaku segala dosa dan keterbatasan kami, dan kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini, ketika kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, ketika kami masuk di dalam undangan untuk bersekutu dengan Engkau pada pagi hari ini, kami masuk dengan kerendahan hati dan tidak ada keangkuhan diri secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang mengampuni kami dan melayakkan kami untuk masuk di dalam persekutuan dengan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita sering mendengar kalimat, keselamatan itu kita terima dengan gratis. Memang benar, kita menerima keselamatan itu tanpa ada satu usaha pun. Tetapi ada satu hal yang kita ingat, bahwa di balik kata gratis itu, ada seorang yang membayar semua itu dengan harga yang sangat-sangat mahal, yang tidak sanggup untuk kita lakukan. Karena itu pada pagi hari ini, meresponi pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, keselamatanku
menderita gantikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari sambil berdiri, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, menebus hidupku. Setiap kita yang telah menerima pengampunan, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Demikian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita membacakan petunjuk hidup baru. Kita baca dari alamatnya terlebih dahulu. 3-4. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu ialah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah kita berkomitmen untuk hidup setia di hadapan Tuhan, melayani Dia seumur hidup kita. Mari kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian, ku serahkan diri hidup bagi Dia.
bekerja bagi Dia, genap tenaga hanya baginya. Setiap waktu kerja bagi Dia, segenap nagaku hanya bagi Dia. Meskipun susah, ku rela tahan, tetap setia kepada Tuhan. Oh Yesus penolongku, Yesus penolongku, ku serahkan hidupku, hanya Engkau telah serahkan hidupku dan hidupku, hanya Engkau Tuhanku. Hatiku tak tahu sepanjang umur hidupku, Tuhanku milikmu. Mari sambil berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, setiap kita yang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan membawa setiap seru doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terkhususnya minggu ini Tuhan telah menyertai kami di dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga kami, sehingga kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semua karena penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini di tengah persekutuan ini, kami juga datang dengan setiap permohonan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama untuk komisi misi diakonia yang melayani, setiap anak-anak Tuhan yang melayani di komisi ini, kiranya Tuhan yang memberikan semangat dan kekuatan, kesatuan hati di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap program yang harus dikerjakan dan diselesaikan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga semangat supaya setiap program yang ada juga dapat diselesaikan dengan baik. Kami rindu Tuhan, melalui pelayanan misi dan diakonia ini, setiap orang-orang boleh merasakan kasih Tuhan, mulai dari kami anggota-anggota gereja sampai kepada orang-orang yang ada di luar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bersama-sama Tuhan untuk pelayanan misi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap misionaris, setiap pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di bidang misi. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong pelayanan mereka, setiap Injil yang diberitakan, setiap benih firman Tuhan yang ditabur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya itu boleh tumbuh di dalam hati setiap orang yang telah mendengar Injil, dan kami rindu semakin banyak orang yang boleh mendengar Injil dan diselamatkan.
Terima kasih Tuhan, setiap kami yang telah diselamatkan, kami yang telah mendapat anugerah keselamatan, kami mau untuk membagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, mulai dari keluarga, sampai kepada teman-teman, dan lebih luas lagi kepada rekan-rekan kami yang ada di tempat kerja kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersama-sama juga ya Tuhan pada saat ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk pelayanan misi yang ada di seluruh dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya setiap pelayan Tuhan yang memberitakan Injil, Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka juga. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bersama-sama juga untuk setiap daerah, setiap kota, setiap negara yang saat ini masih berada di dalam kondisi kemiskinan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemerintah setempat dapat menangani hal ini dengan baik, sehingga kami rindu setiap orang yang ada di muka bumi ini boleh hidup mendapatkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami membawa setiap seru doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab setiap seru doa kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan diberkati dengan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Konsel Kolose. Untuk Konsel Kolose dipersilakan. Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan. Pujian dari Konsel Kolose pagi ini dengan judul Yesus Segalanya. Biarlah setiap kita melalui pujian ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus yang adalah segala-galanya sepanjang kehidupan kita. Dalam menjadi berkat buat setiap kita. Soli Deo Gloria.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Nama Yesus adalah nama yang mulia, nama yang agung, nama yang indah. Sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia ajaib, Dia mulia, Dia bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan mengampuni daku dan mengampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Untuk Pak Pendeta dipersilakan. Tinggikan Yesus. Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus
aja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, aku puja, ku sembah, ku sembah, haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk kesempatan kami kembali datang ke rumah Tuhan. Sekali lagi biarlah Roh Kudus yang akan berbicara menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami akan mendengar kebenaran-kebenaran dari hati Allah sendiri, dan kami diubah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat berdiri teguh di dalam perjalanan mengiring Engkau. Kami rindu Tuhan memberkati dan menolong setiap kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Tuhan sendiri yang akan meneguhkan dan memberikan kemampuan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan membaca Katekismus Heidelberg, pertanyaan 22 sampai 24. 22 sampai 24, saya akan membaca bagian B, jemaat bagian J, ya. Apa yang perlu diimani oleh seorang Kristen? Bagaimana bunyi pasal-pasal pengakuan iman itu? Pengakuan iman itu dibagi atas berapa bagian? Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan iman rasuli di dalam bahasa Latinnya itu dipakai kata credo. Credo artinya aku percaya. Credo rasuli ini merupakan ringkasan dari isi firman Tuhan yang dipercayai oleh orang-orang Kristen pada zaman itu sampai pada hari ini. Credo itu awalnya disusun untuk menjawab supaya orang Kristen ini berbeda dengan orang beragama lain. Bahkan credo ini disusun supaya orang Kristen tahu kebenaran-kebenaran ajaran-ajaran Kristen. Bapak Ibu, mengapa dipakai kata rasuli? Karena memang ini mengungkapkan pokok-pokok pengajaran dari para rasul. Bahkan di dalam agama sebelah itu disebut dengan syahadat para rasul. Nah, sejarah dari pengakuan iman rasul ini memang cukup panjang. Awalnya pengakuan iman rasul itu hanya sebuah tradisi. Ketika seseorang itu akan dibaptis, maka dia harus mengucapkan kalimat-kalimat yang isinya itu tentang Tritunggal. Nah, dari situ kemudian abad kedua mulai dipikirkan bagaimana ya supaya formulasi-formulasi ini tambah baik,
tersusun baik, terus digumulkan. Sampai sekitar abad 4 sampai abad yang ke-10, di sana diadakan penyusunan oleh bapak-bapak gereja. Dan kemudian diterima dari gereja barat, memberi nama susunan itu disebut dengan pengakuan iman rasuli oleh gereja-gereja barat. Sedangkan oleh gereja-gereja timur, mereka juga punya susunan yang pernah kita baca dulu untuk variasi, yaitu pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Sebenarnya isinya hampir sama, cuma iman Nisea Konstantinopel itu kan lebih panjang ya. Nanti kapan-kapan kita baca lagi. Nah, kalau kita membaca akan pengertian dan sejarah ini, tentu kita tidak asing ketika kita mengatakan pengakuan iman rasuli, atau dalam khotbah saya nanti akan saya pakai nama PIR gitu ya, supaya kita tidak terlalu panjang. PIR, pengakuan iman rasuli yang kita baca setiap minggu, yang kita ikrarkan setiap minggu. Apakah kita sebagai gereja Tuhan tahu makna dan tujuan mengapa kita perlu mengucapkan pengakuan iman rasuli? Memang ada kata-kata yang bijak berbunyi demikian. Gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki dan menyatakan pengakuan imannya secara terbuka dan jelas serta mengajarkannya kepada semua jemaat. Kata-kata ini menurut saya pas buat kita. Karena memang gereja yang sehat itu adalah gereja yang harus memiliki dasar iman, memiliki kredo yang bukan disimpan, tetapi dinyatakan, diproklamirkan, bahkan diajarkan kepada jemaatnya. Setiap minggu kita menggerakkan pengakuan iman rasuli. Izinkan saya bertanya kepada kita, apakah kita tahu tujuannya itu apa? Pak Eko, kira-kira apa? Enggak apa-apa. Tujuannya apa? Ya, percaya. Pengakuan iman rasuli di luar GKT itu juga dinyatakan bukan hanya di ibadah raya, ya, di ibadah kedukaan itu ada pengakuan iman rasulinya. Bahkan ada gereja di ibadah syukur ada pengakuan iman rasulinya. Mungkin nanti GKT bisa mengarah ke sana, saya juga tidak tahu ya. Kita banyak belajar dan banyak berkembang. Dulu kita misalnya tidak pakai stola gini, sekarang kita pakai stola. Mungkin pengakuan iman rasuli juga akan berkembang juga. Tetapi yang penting itu begini sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita tahu mengapa kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli setiap minggu? Atau bahkan kita kadang-kadang juga tidak hafal. Makanya yang lalu saya pernah berpikir gimana kalau pengakuan iman rasuli itu tidak perlu ada teksnya. Tetapi pertimbangan kita juga kalau ada jemaat baru kan perlu tahu, Pak. Kalau ada jemaat yang bukan dari asli aliran seperti kita, kan mereka juga perlu tahu. Ya betul juga, makanya setiap minggu ada slide-nya, ada teksnya. Tetapi setidaknya kita hafal. Bukan hanya tahap hafal hari ini. Saya ingin mengajak kita untuk memahami mengapa kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Apa tujuannya? Yang pertama, tujuannya adalah menolong gereja untuk memahami pokok ajaran iman Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Kita perlu membaca bagian ini ya. Ibu Lili Sih mohon dengan sikap berdiri membantu kita membaca Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Walaupun ada teksnya di slide, tetapi kita perlu membaca. Silakan, Bu. Demikianlah
Setiap bangunan yang besar, yang ingin kuat, maka dia harus punya pondasi yang kuat. Inilah yang sedang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebagai gereja Tuhan bisa artinya kumpulan, gereja itu juga bisa artinya setiap orang percaya. Nah, gereja Tuhan itu harus dibangun dengan dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu apa? Gambaran di sini dengan jelas bahwa kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Maksudnya adalah pengajaran-pengajaran yang telah diterima oleh para rasul dan para nabi yang sudah berkembang pada zaman itu, itulah yang menjadi dasar daripada kita membangun hidup kita dan membangun gereja. Pokok-pokok ajaran itu sudah diformulasikan. Pengakuan iman rasuli disusun berdasarkan ajaran-ajaran yang berkembang, yang sudah diterima oleh para rasul dan para nabi. Itu jelas dikatakan di dalam bagian ini. Kalau kita memperhatikan pengakuan iman rasuli, kita akan melihat beberapa isi dan struktur. Kalau kita melihat isinya, kita akan lihat di sini, itu yang pertama tentang Allah Bapa. Kemudian nomor 2 sampai 7 itu tentang Allah Anak. Kemudian nomor 8 sampai 12 itu tentang Roh Kudus. Memang awal-awal gereja menyusun ini sebenarnya ingin menegakkan tentang kebenaran Allah Tritunggal itu tadi. Oleh karena itu di dalam isi pokoknya itu bicara tentang Allah Tritunggal. Yang kedua, kalau kita melihat strukturnya, struktur pengakuan iman rasul itu bisa seperti ini. Yang pertama itu bicara soal penciptaan. Kemudian bicara soal penebusan. Yesus Kristus menebus. Lalu Roh Kudus itu bicara soal pengudusan. Dan yang terakhir bicara kehidupan yang kekal. Menarik sekali. Kalau kita melihat isi dan struktur ini, maka kita akan menemukan disitulah inti ajaran-ajaran pokok iman Kristen. Dengan kata lain, kalau ada orang ngomong, gerejamu itu mengakui ada Roh Kudus apa enggak? Kita enggak usah ngomong. Kita sudah ikrarkan setiap minggu. Ya kan? Tentang Allah Roh Kudus. Dan kalau kita mau mempelajari lebih dalam, sebenarnya di dalam isi dan struktur ini bisa di dalam bahasa aslinya itu bisa dipelajari lebih dalam. Roh Kudus itu bagaimana, penebusan itu bagaimana, Yesus Kristus itu bagaimana, itu bisa diuraikan. Itu di dalam kelompok-kelompok PA atau komsel, ya, bisa disusun di sana. Dengan kata lain, PIR itu adalah pondasi di dalam kehidupan Kristen. PIR itu bukan bermaksud untuk menggantikan Alkitab, bukan. PIR itu disusun memang isinya dari Alkitab, tetapi PIR itu sendiri bukan Alkitab. Kita tetap memegang teguh firman Tuhan Alkitab ini. PIR itu isinya pokok-pokok pengajaran dari Alkitab. PIR itu sesuatu yang sangat penting karena isinya itu lebih ringkas, isinya itu mudah dimengerti, dan isinya itu diharapkan itu dihafalkan oleh jemaat. Jadi saya harapkan kita sudah sampai satu tahap di mana kita ini sudah menghafalkan pengakuan iman rasuli. Sehingga ketika ada ajaran apapun yang berbicara tentang penyesatan-penyesatan, maka kita akan bisa memahami ajaran iman Kristen yang benar. Dengan kata lain, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, PIR itu semacam proklamasi. Proklamasi. Jadi cara mengucapkan PIR ini sangat penting. Ya, karena ini proklamasi. Tidak bisa kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa, gitu. Atau dengan aku percaya kepada Allah Bapa. Karena ketika kita mengucapkan PIR,
maka itu mengingatkan ke dalam akan keyakinan kita. Ketika kita mau mengucapkan pir, maka itu bicara soal kesaksian buat orang lain. Apalagi kalau di sekitar kita, bukan orang yang sealiran dengan kita. Kalau kita mengucapkan pir dengan seenaknya sendiri, bagaimana cara mengucapkan? Kita lihat. Ini saya ambil dari buku katekesasi versi terbaru. Jadi kita GKT sudah punya buku katekesasi versi terbaru. Kita baca bersama-sama supaya kita tahu. 1, 2, 3. Karena itu sikap yang benar pada saat mengikrarkan pir harus dilakukan dalam posisi berdiri. Dilantunkan dengan suara yang lantang, gagah, dan anggun. Diucapkan mulut dan hati, bukan tanpa suara, tetapi juga bukan sekedar menghafal. Ini adalah dengan menyanyikan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh gereja Reform Jenewa pada era Calvin. Pak Pendeta tadi waktu katekismus kok duduk? Ya itu kita bukan mengikrarkan seperti ibadah hari Minggu, itu cuma bagian dari khotbah yang akan saya sampaikan hari ini. Ya seharusnya tadi berdiri kan. Nah ini. Jadi ketika kita mengucapkan pir ini, kita tidak bisa mengucapkan dalam hati. Karena ini bicara. Kita juga bukan mengucapkan dengan gaya yang sembarangan, tidak pun. Ini sudah sampai seperti ini sudah diajarkan. Supaya kita tahu bahwa pir ini adalah isinya itu pokok-pokok ajaran iman Kristen. Maka kita mengucapkannya itu harus lantang, harus berani, harus yakin, harus sungguh-sungguh mengeluarkan suara kita, ya tidak teriak-teriak. Minimal tetangga kanan kiri kita dengar gitu, ya kan? Jadi mulai minggu depan kita mengucapkan pirnya ini harus seperti ini. Karena kalau tidak seperti ini, berarti kita tidak diubah oleh firman Tuhan pagi hari ini. Karena firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa pir itu adalah kesaksian juga. Pir itu mengajarkan pengajaran pokok-pokok iman Kristus. Karena pengajaran, maka sebenarnya kita perlu belajar lebih dalam. Perlu dikuliti satu-satu. Kapan-kapan kita akan bahas. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah untuk membentengi gereja dari ajaran-ajaran sesat. Kita buka Efesus 4 ayat 14. Efesus pasal 4 ayat 14. Mohon saudara Aldo Bandrang bisa membacakan Efesus 4 ayat 14. Iya. Di dalam bagian ini Paulus kembali menyinggung bahwa di dalam gereja Efesus yang perlu diwaspadai itu adalah ajaran-ajaran sesat. Anak-anak yang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu, oleh kelicikan yang menyesatkan. Pengajaran-pengajaran sesat itu mengombang-ambingkan gereja Tuhan mulai dulu bahkan sampai hari ini. Paulus ingin mengingatkan kepada mereka supaya mereka punya kemampuan untuk mendeteksi ajaran-ajaran sesat itu. Nah, pada zaman gereja perdana atau gereja mula-mula, ada ajaran yang memang perlu dikejar terus, perlu dibasmi, yang berkembang dalam gereja. Salah satunya adalah ajaran Gnostik. Gnostik ini mengajarkan apa sih? Yang pertama, Gnostik itu mengatakan dunia penuh penderitaan, tidak mungkin dari ciptaan Allah yang baik. Ya, dunia ini penuh penderitaan. Tidak mungkin Allah itu baik. Kemudian Gnostik itu juga mengajarkan bahwa tubuh itu dipandang sebagai yang hina dan kotor.
tubuh ini hina dan kotor, sehingga mereka perlu melakukan apa yang disebut dengan askese, membunuh tubuh ini dengan berpuasa, dengan bertapa, dengan apapun juga. Kemudian Yesus dianggap hanya memiliki tubuh maya, bukan tubuh yang sesungguhnya. Karena mereka menganggap kalau Yesus itu suci, tidak mungkin dia punya tubuh yang kotor ini. Maka tubuhnya Yesus itu maya. Nah, kalau tubuhnya Yesus itu maya, resikonya apa? Pengajarannya mengarah kemana? Kalau tubuhnya Yesus itu maya, apa kira-kira? Yesus tidak menderita, betul ya? Yesus itu pura-pura sakit. Dipaku itu pura-pura sakit. Dipecut, pura-pura sakit, tidak sakit itu. Itu tubuh yang maya itu tubuh tipuan. Ajaran-ajaran itu berkembang pada waktu itu. Yesus tidak mati dengan sungguh-sungguh di kayu salib. Ini ajaran yang menyesatkan. Itulah perlunya bapak-bapak gereja melawan doktrin-doktrin yang tidak benar itu, ajaran yang tidak benar itu dengan dengan pengakuan iman rasuli sebagai standar, sebagai ukuran untuk melawan ajaran-ajaran yang sesat. Gereja perlu mengajarkan kebenaran supaya yang palsu itu kelihatan. Gereja perlu mengajarkan kebenaran supaya yang licik itu dikalahkan. Masih ingat di Amerika pernah diadakan American Banking Association mengadakan program pelatihan selama 2 minggu untuk teller supaya dapat mendeteksi uang palsu. Uniknya selama 2 minggu teller-teller itu diajari bukan yang palsu tetapi yang asli, yang tulen. Jadi diajari uang yang tulen itu begini, begini, begini. Tidak diajarkan yang palsu. Akibatnya apa? Dikatakan akhirnya uang palsu itu gampang terdeteksi. Karena teller-teller itu tahu yang asli. Jadi kalau, ini Pak, karena dia sudah tahu yang benar. Kadang-kadang kan kita perlu perbandingan ya. Belajar yang palsu, tambah bingung gitu. Tapi kalau yang sudah aslinya itu pahami. Kalau sudah ada sesuatu titik yang nggak jelas saja, akhirnya ketahuan. Hari ini penting untuk kita pelajari. Salah satu kalimat yang pertama, coba diklikkan, saya akan ambil. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Pada mulanya, kita tidak tahu pada mulanya itu mulai kapan. Tapi prinsipnya langit dan bumi itu diciptakan dan tidak ada dengan sendirinya. Dengan kata lain, sebenarnya pernyataan kalimat yang pertama, nomor yang 1 tadi, itu melawan ateisme. Yang mereka tidak percaya adanya Allah. Allah itu ada. Allah itu ada, pada mulanya yang tidak tahu pada mulanya itu kapan, tetapi yang jelas itu ada, Allah itu ada. Menciptakan langit dan bumi, Khalik langit dan bumi itu bicara seisi bumi ini. Dengan kata lain juga, kalimat yang pertama ini melawan teori evolusi. Bahwa manusia itu bukan ciptaan Tuhan. Itu kan diciptakan dari paham-paham yang demikian. Jadi ketika kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, maka kita akan diingatkan apa sih maknanya ini. Ini baru kalimat nomor 1, belum terus ke belakang-belakang. Ya, Bapak Ibu sidang jemaatnya dikasih oleh Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengucapkan pengakuan iman rasuli. Karena pengakuan iman rasuli inilah yang akan menolong kita untuk membentengi gereja dari pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran sesat yang berkembang sampai hari. Seorang penulis, Dale Carnegie dari Amerika, dia banyak menulis
tentang buku influence, buku yang mempengaruhi orang lain. Salah satu buku yang terkenal tapi tahun 1936 itu judulnya Bagaimana Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Buku itu menjadi buku bestseller pada zaman itu. Bahkan dia juga menulis buku-buku tentang Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika. Dia mengatakan begini, apakah kamu bosan dengan hidupmu? Kalau begitu, taruhlah dirimu di dalam suatu pekerjaan atau karya yang kamu betul-betul percaya dengan segenap hatimu. Hiduplah bagi itu, bagi kepercayaan itu. Bahkan juga mati bagi itu. Maka engkau akan menjumpai kebahagiaan yang selama ini engkau tidak pernah pikir bahwa itu bisa jadi milikmu. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Dale Carnegie ini adalah bahwa hidup ini perlu kredo. Perlu apa yang kita percayai. Perlu siapa yang kita percayai. Di dalam hidup ini, misalnya di dalam dunia politik pun perlu adanya yang disebut dengan ideologi. Itulah yang membuat kita memiliki perjuangan, yang mendorong kita punya drive. Untuk apa? Untuk digerakkan memperjuangkan itu. Ideologi partaimu apa? Seperti itu. Orang percaya pun perlu kredo. Perlu tahu, aku percaya. Perlu menyatakan aku percaya. Kalau tidak, maka orang itu tidak punya pegangan hidup. Ini boleh, itu boleh, ke gereja boleh, tidak ke gereja boleh. Kemudian juga Kristen boleh, tidak Kristen boleh. Orang yang demikian adalah orang yang tidak punya kredo, tidak punya komitmen, tidak punya janji setia. Orang yang demikian adalah orang yang hidupnya tidak ada apa yang kita percaya. Maka hidup yang demikian sebenarnya adalah hidup yang kosong. Hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Hidup yang tidak jelas arah tujuannya. Maka bersyukurlah kalau hari ini kita punya kredo. Aku percaya kepada Allah Tritunggal. Karena ketika kita punya kredo, maka hidup kita punya pengharapan. Ketika kita punya kredo, maka hidup kita punya tujuan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Mengaku. Itu artinya mengatakan kredo. Aku percaya. Apakah hari ini kita sungguh-sungguh memahami tentang PIR ini? Ingat, PIR ini adalah kredo yang mendorong kita untuk tahu pokok-pokok ajaran Kristen. PIR ini adalah sebuah benteng untuk membentengi kita dari pengajaran-pengajaran yang bahkan PIR ini memberikan pengharapan. Karena ketika kita mengakui Allah Tritunggal, disitulah kita memiliki jaminan keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong setiap kami. Supaya kami memahami mengapa kami hari ini gereja Tuhan secara liturgi memasukkan PIR di dalam liturgi gereja ibadah kami. Biarlah hidup kami diubah karena hidup kami sudah mengerti bahwa PIR adalah sebuah pengakuan, sebuah dedikasi hidup yang percaya kepada Engkau sebagai Allah Tritunggal.
Tolonglah kami ya Bapa, dengan hidup yang memiliki kredo ini, hidup kami akan senantiasa berserah. Hidup kami optimis, bukan dengan kekuatan kami menjalani hidup ini, tetapi dengan kuasa dan pertolongan Allah Tritunggal. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Ketika kami mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kami dengan sungguh bukan hanya bersuara saja, tapi hati dan pikiran kami akan ditenangkan. Kami akan paham, bahkan menjadi kesaksian buat orang lain. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami yang datang dengan penuh kelemahan, beban berat, sedang sakit, keluarga lemah, bahkan sedang mencari pekerjaan dan penghidupan. Tuhan berkati. Ketika kami mengaku bahwa Allah itu adalah Allah sebagai pencipta langit dan bumi, kami diyakinkan bahwa Tuhan juga akan memelihara, karena Tuhan kami adalah Bapa yang mengerti setiap kami. Kami berseru, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta, firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita tentang pentingnya pengakuan iman rasuli di dalam pertumbuhan iman kita. Pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat yang pertama, berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, kaum pria saja. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sungguh baik bagiku. Kaum wanita dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar
mari sambil berdiri, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang terus berlimpah di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di tengah persekutuan pada pagi hari ini, kami juga telah mempersembahkan sebagian dari apa yang telah kami miliki. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, boleh menjadi berkat di dalam pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang terus mengajarkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik, terkhususnya mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari saya mengajak sambil berdiri. Kita akan mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Suhartoyo. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jemaat yang mengasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, karena kita sudah yakin siapa yang kita percayai, dan kita mempunyai pengharapan yang kekal. Arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu sekalian, memimpin hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sungguh indah Dia Yesus, ya